Jadi formula bismillah itu satu sarana dorongan yang luar biasa untuk menghadirkan Allah dan menghadirkan kasih sayangnya, sekaligus bisa menjadi rem yang cukup pakem untuk seseorang itu membentengi dari kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Nah, gimana kalau kita coba mulai nanti atau malam ini atau mau tidur atau setelah tidur atau besok atau kapan kita mulai belajar memasukkan formula itu dalam setiap aktivitas kita. Coba itu, tapi nggak mudah kok. Ngomongnya aja yang mudah. Tapi mending deh punya teori lumayan daripada melaksanakannya belum, teorinya juga belum. Masih mending loh punya teori yang benar meskipun belum melaksanakan. Mudah-mudahan setelah punya teori yang baik, kita akan bisa lebih mudah untuk melaksanakan praktek yang baik. Kayaknya gitu, Mas Bren. Baik. Kayaknya ini sudah ada kopinya, Mas. Iya, monggo Siwo bisa bisa beristirahat sebentar. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya Siwo ya. Nanti panggil lagi ya. Monggo. Baik. Dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience maksud saya jadi perepotan. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi kedua, di sesi berikutnya atau di sesi terakhir dalam berproses menuju kesejatian diri, dan masih bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. Take me down to the Kawasaki City where the ride is free and the bike's like crazy. Kawasaki. So let me hear you say, take me down to the Kawasaki City where the ride is free and the bike's like crazy. Kawasaki. Indonesia, get ready. Yang 25 cc dari Kawasaki, namanya Zone, dan pasti motor funky. Warnanya banyak, bisa dibilang warna-warni. Buat kuliahnya ceng, sampai main hoki. Zone, motor Kawasaki, dengan fitur keren di masa kini. Speed, style, zone. Dari kami, Kawasaki. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www. www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Sepanjang saya pelajari bahwa tingkat pertama khusyuk itu adalah kehadiran hati pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat setiap Kamis jam 9 hingga jam 10.30 malam di 105.8 Light FM. The best slow hit station. Setiap diri kan diuji dengan sesuatu yang dicintai. Setiap insan kan menemui kesalahan di dalam diri, dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia.
Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa kan ditemui, mungkin tak bisa hindari, meski hati telah menyadari. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa kan ditemui, mungkin tak bisa hindari, meski hati telah menyadari. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan maafkan bila kita memohon. This is Light FM. On www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Baik, Light Audience, kembali kita bertemu dalam berproses menuju kesejatian diri dan saya sudah tersambungkan kembali dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, kita memasuki sesi berikutnya. Gimana Siwo? Waalaikumsalam, teman kita Zayani. Baik Siwo. Kita coba terima telepon berikutnya, silakan 633-2705. Di SMS mungkin sudah cukup ya, karena saya coba ambil beberapa SMS yang mewakili dari pertanyaan yang luar biasa sekali banyaknya malam hari ini Siwo. Dari SMS yang masuk. Silakan 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Dengan Heru di Cirende. Bapak Heru di Cirende ya. Silakan Iya. pertanyaan dipersingkat Pak. Mari, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo masuk. Ya, saya penggemar Siwo beberapa waktu yang lalu. Saya sebagai pendengar yang setia lah. Dan malam ini saya ada kesempatan. Saya ingin bertanya kepada Siwo, apa maksud daripada disebut orang-orang itu adalah jiwa, ruh, dan hati. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan berkah, rahmat, maupun satu lagi saya lupa itu. Berkah, rahmat, dan ridho. Berkah, rahmat, dan ridho ya. Iya. Iya, baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas Heru. perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Heru. 2 pertanyaan tapi isinya 6 pertanyaan. 6 pertanyaan dan jawabannya panjang sekali nanti. Silakan yang lainnya, silakan. Masih saya tunggu 2 penelpon terakhir di 633-2705. Ya, silakan. Itu terputus atau diputus ya Siwo ya. Antara itu. Silakan. 633-2705. Di SMS saya kira sudah saya stop dulu ya, karena sudah cukup banyak. Saya takut mengecewakan karena tidak semua SMS bisa dibacakan. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dari Iban Bekasi, Pak. Dari Pak Iban. Ya. Di Bekasi, silakan Pak Iban dengan Siwo. Assalamualaikum Siwaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Iban. Ya, mau tanya ini soal Ahmadiyah ini, Siwa. Kalau bagaimana sebaiknya sikap kaum muslimin kepada Muhammadiyah? Kemudian yang satu lagi, apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga dijaga oleh Allah seperti Al-Quran? Iya, baik. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Iban di Bekasi, Ahmadiyah, dan bagaimana kita mensikapinya ya Siwo ya. Dan juga yang kedua tadi, apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya Al-Quran. Yang berikutnya silakan satu penelpon terakhir di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Eko Taman Mini. Bapak Eko di Taman Mini, silakan Pak Eko. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik tentang penjelasan mengenai kesombongan yang menurut Siwo orang yang tidak mau menerima kebenaran atau nggak mau menjalankan kebenaran. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini Siwo. Bagaimana mengenai kebenaran yang sudah diberikan kepada kita sesuai dengan porsi atau wadah yang sudah ada pada diri kita untuk kita diperintahkan menjalankan setiap hari Siwo. Seperti ibaratnya dalam mengambil rezeki, terus berhubungan dengan orang lain atau anak istri kita. Tetapi setiap kita telaah atau introspeksi itu, saben malam itu menemukan bahwa kita belum bisa untuk menjalankan kebenaran itu sesuai yang telah diberikan pada kita. Jadi setiap hari itu rasanya itu kebenaran itu belum pas atau kita belum mampu lah untuk menjalankan seperti itu. Tetapi dalam rangka kita sudah berusaha untuk menjalankan kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, itu termasuk kesombongan atau bukan sih, Wo? Udah, itu aja sih, Wo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko di Taman Mini, juga tadi yang sudah bertanya ada Bapak Iban di Bekasi dan Bapak Heru di Cirende ya. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya Siwo Agus sharingkan. Kita sekarang beralih ke SMS Siwo. Ini dari Bandung, ada Anissa di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Menurut Siwo, apakah yang dimaksud dengan nubuah dan risalah? Dan apa bedanya Nabi, Rasul dan juga Imam? Itu yang pertama. Yang keduanya dari Bapak Wuston di Tebet. Assalamualaikum Siwo. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa makna yang ada bila ada sunnah Rasul yang tidak boleh dilakukan oleh umat? Bagaimana bisa diulang dari sana tadi? Bapak Wuston Wuston di Tebet. Pertanyaannya dua Siwo. Yang pertama adalah, apa makna yang ada? Makna yang ada. Iya. Bila ada sunnah Rasul yang tidak boleh dilakukan umat. Barangkali sunnah yang dilakukan Rasul dan tidak boleh dilakukan umat itu maknanya seperti apa? Mungkin begitu kali Siwo. Dan yang kedua adalah, apa makna bila ada sunnah Rasul yang tidak dijalankan para sahabat? Ingat ya, sunnah Rasul. Apa maknanya bila ada sunnah Rasul yang tidak dijalankan para sahabat? Itu yang kedua. Dan berikutnya dari Cahyo di Jakarta. Ini mungkin apa ini, seperti pepatah atau apa ini ya Pak Cahyo, mudah-mudahan saya tidak salah nanggapi. Bukan air yang menyegarkan, bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah ini menurut tauhid, apa berarti zat Allah meliputi air dan nasi Siwo? Atau bukan air yang menyegarkan, bukan nasi yang mengenyangkan. Tapi Allah ini menurut tauhid gitu. Dan apa berarti zat Allah meliputi air dan nasi? Kemudian sebentar sih, kemudian atau ada pengertian lain dari itu semua? Itu tadi dari Pak Cahyo di Jakarta. Berikutnya dari siapa ini? Tidak menyebutkan nama.
Oh, dari Bapak Iskandar di Pontianak. Assalamualaikum Siwo. Saya mau bertanya, sedikit yang saya pahami bahwa kiblat Rasulullah ada 4. Pertama, syariat menghadap Baitullah. Yang kedua adalah tarikot menghadap kemana. Dan yang ketiga, hakikat menghadap kemana. Keempat, marifatul marifat menghadap kemana. Mohon penjelasan dari Siwo. Terima kasih, wassalam. Kalau syariat menghadap ke? Saya ulangi Siwo ya. Ini dari Pak Iskandar di Pontianak. Yang dipahami sedikit sekali bahwa kiblat Rasulullah ada 4. Yang pertama, syarat menghadap Baitullah itu syariat menghadap Baitullah. Yang kedua, torikot menghadap kemana. Kemudian yang ketiga, hakikat menghadap kemana. Dan yang keempat, marifatul marifat menghadap kemana. Syariat, hakikat, marifatul marifat. Iya. Marifatul marifat menghadap kemana. Ini pertanyaannya hari ini tinggi-tinggi semua. Monggo Siwo, silakan tadi. Sudah cukup ya Siwo ya? Saya kira mau tambah lagi sampai jam 1 Siwo. Ya, saya ambil semua. Monggo Siwo. Dan saya mungkin mohon maaf sebelumnya kalau saya hanya bisa ya, itu pun hanya global dan kayaknya saya harus agak cepat karena banyak sekali. Apa maksud jiwa, roh, dan hati? Ketiga-tiganya itu merupakan diri kita yang batiniah, yang spiritual. Ya. Nah, kalau hati itu ungkapan yang paling global. Di dalam hati yang batiniah itu di sana ada roh dan ada jiwa. Jiwa itu merupakan akibat dari kelakuan-kelakuan kita. Kalau roh itu yang menghidupi segalanya. Roh itu yang mencahayai segalanya. Jadi roh itu sesuatu yang paling esensial di dalam diri batiniah kita. Kurang lebih begitu aja ya, saya mohon maaf karena banyak sekali. Kemudian apakah berkah, kemudian rahmat dan ridho. Berkah itu satu nilai tambah spiritual yang selalu mengembang. Ya, itu berkah. Jadi kita misalnya melakukan kebaikan, kita dapat akibat baik. Tapi kalau kebaikan itu mengandung berkah, kebaikan itu mengalir dan berkembang di luar akibat logisnya. Jadi ada nilai tambah, tapi sifatnya spiritual. Kemudian rahmat itu seluruh karunia, anugerah, pemberian dari Allah itu seluruhnya rahmat. Jadi seluruh makhluk itu terliputi oleh rahmat. Dalam batu ada rahmat, dalam air ada rahmat, dalam nafsu kita ada rahmat, dalam akal kita ada rahmat, dalam seluruh entitas, dalam seluruh titik makhluk, dalam seluruh eksistensi ada rahmat. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Ya. Itu selalu dikaitkan kalau kepada Allah itu ridho. Nah, tapi kalau di bahasa sosial, ridho ini sudah bias, maknanya sudah kabur antara rela dengan ikhlas. Jadi seakan-akan ikhlas itu sama dengan rela sama dengan ikhlas atau tulus gitu ya. Tetapi kalau ini kita cermati, itu tidak sama, antara rela dengan ikhlas itu tidak sama. Penggunaannya berbeda. Kalau itu kita kaitkan kepada Allah, selalu itu mudah-mudahan Allah ridho, itu selalu ya, tidak ada istilah mudah-mudahan Allah ikhlas. Jadi memang ridho itu dengan rela, ridho itu dengan ikhlas berbeda. Nah, nanti begini, kalau ridho atau rela itu pergerakannya itu pada saat kita mensikapi sesuatu yang datang kepada diri kita. Kalau ikhlas itu sebuah aktivitas gerakan penghambaan kepada Allah, dan di sana perlu ada satu bentuk namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu hanya terkait, sepanjang yang saya tahu loh ya, hanya terkait kepada gerakan penghambaan makhluk dalam rangka mendekat kepada Allah. Di situ terkait dengan ikhlas. Kalau rela, jauh berbeda. Rela itu sesuatu yang mendatangi diri kita. Ya.
bagaimana kita merelakan segala hal yang terjadi misalnya. Tapi tidak bisa kita, bagaimana kita mengikhlaskan segala hal yang terjadi. Oh, bisa berbeda antara ikhlas dengan rela, antara ikhlas dengan ridho, itu beda. Terima kasih Mas Heru. Kemudian masuk Mas Ivan. Tentang Ahmadiyah, bagaimana sikap kita? Kayaknya tadi kita sudah sedikit bahas ya, bahwa ada satu jalan kehidupan, itu termasuk sebuah keyakinan atau ilmu-ilmu yang di dalamnya itu ada yang benar, ada yang kurang benar, ada yang salah. Nah, kalau kita bahas yang misalnya yang salah, itu ada kesalahan yang disebut kesalahan yang disengaja dan ada kesalahan dalam berproses, jadi tidak disengaja. Itu kita harus bedakan betul. Nah, kalau sikap kita bagaimana? Kalau sikap saya ya saya tidak punya wewenang untuk menilai dia, maka saya tidak menilai. Kecuali suatu saat saya menjadi wajib menilai dia, ya saya akan menilai. Apalagi kemudian menghakimi, ya kecuali suatu saat saya sudah diposisikan sebagai hakim, ya maka saya akan ikut menghakimi. Tapi kalau enggak, ya kita sharing aja gitu ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya mari kita sharing, saling berbagi pemahaman agar kita semakin mempunyai mutu proses yang semakin baik, semakin bermutu. Kayaknya begitu deh. Kalau ya itu saya tidak mengatakan sikap kita harus begitu ya, sikap saya gitu ya. Karena kalau kita masing-masing posisinya berbeda kok, ada yang punya tugas untuk itu dan ada yang tidak. Kalau saya kan tidak punya tugas apa-apa terkait dengan itu, ya jadi ya kita sharing aja, lebih enak kan. Kemudian apakah kitab sebelum Al-Quran itu dijaga juga oleh Allah? Seluruh kitab suci itu dijaga oleh Allah. Cuma masalahnya bagaimana kita memahami yang dimaksud dijaga itu. Sepanjang yang saya tahu begini, semua kitab suci kan turun dari Allah, ya, tetapi tidak langsung kepada masyarakat umat, ya, tidak langsung turun ke kita, tapi melalui wakilnya. Itu tolong mungkin dikasih tanda petik bahwa kitab suci itu datang dari Allah, tapi melalui wakilnya, tidak langsung diturunkan oleh Allah. Karena ada yang tidak kuat, tidak relevan, tidak proporsional, gitu ya. Nah, kemudian itu kan ada kalimat bahwa kitab suci itu Allah yang menurunkan. Cuma ingat, melalui wakilnya. Kemudian Allah juga menjaga kitab suci itu. Nah, di sini tolong tanda petiknya lebih besar. Allah menjaga kitab suci itu juga dengan wakilnya. Bukan langsung menjaga langsung dalam hubungan direct, itu tidak. Tapi indirect, jadi tidak langsung. Allah menurunkan ke kita juga tidak langsung. Allah menjaga Al-Quran itu juga tidak langsung. Jadi misalnya kalau Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah menjaganya melalui para ahli Quran. Ya, jadi melalui Muhammad wa ali Muhammad. Nah, termasuk kitab-kitab suci yang lain apakah dijaga? Iya dong. Ya, semua kitab suci yang dari Allah dijaga oleh Allah dengan catatan ada tanda petik seperti tadi, tanda kutip, tanda petik boleh. Kemudian Mas Eko terkait dengan masalah kesombongan. Kita ini kan banyak sekali kebenaran-kebenaran, tapi kita belum mampu melaksanakan. Ya, itu apakah sombong? Enggak, Mas. Dalam proses penyempurnaan diri, itu memang yang pertama, kita harus memahami dulu kebenaran, jadi kebenaran teoritis, baru kemudian kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan praktek dari kebenaran teoritis itu menjadi kebenaran praktis. Jadi memang kebenaran praktis itu tahapnya di kedua. Teori dulu benar, ilmunya dulu benar, keyakinannya dulu benar, kesimpulannya dulu benar, baru action aktivitasnya benar. Jadi memang harus begitu, Mas, ada tahapan seperti itu. Ilmu itu selalu mendahului diri kita, gitu loh. Kita selalu didahului oleh ilmu kita, dan kita tidak mampu, amal kita itu melampaui ilmu kita, nggak bisa.
Kurang lebih seperti itu. Nah, yang disebut sombong itu dia menolak. Dia tahu ini benar tapi dia tolak. Ya. Bukan karena dia tidak sengaja menolak, tidak. Bukan karena dia tidak paham, taunya dia salah kemudian ditolak, juga tidak. Tapi dia menolak itu, dia sudah tahu bahwa ini benar, argumentasinya tidak bisa dipatahkan, hujahnya tidak bisa dilemahkan, dia sudah paham itu, kemudian dia tolak. Nah, itu kemudian yang disebut dengan sombong. Jadi kalau kita sedang berproses, dan proses kita itu belum sempurna, begitu banyak pemahaman kebenaran yang belum mampu saya lakukan, karena itu butuh proses, nah itu namanya perjalanan proses, Mas, logis. Jadi apakah itu sombong? Tidak. Itu sepanjang yang saya tahu. Waktunya semakin mepet. Masuk ke SMS. Jadi, Mbak Anissa, apakah nubuah dan risalah? Nubuah itu orang yang mendapatkan an-naba, jadi ada mendapatkan wahyu nanti begitu. Jadi seseorang yang mensucikan dirinya sampai kepada makom dia mampu menyentuh alam wahyu, alam firman. Maka kemudian pada saat Allah menghendaki orang itu untuk mengemban wahyu, maka kemudian didekretkanlah dia menjadi nabi. Kalau Rasul lebih tinggi lagi karena yang dia bawa itu risalah. Jadi sebuah wahyu tapi yang dalam sebuah sistem ajaran kehidupan, rumus-rumus dan petunjuk hidup dan seterusnya, sebagaimana yang sering kita sebut dengan agama itu. Kemudian apa bedanya antara Nabi, Rasul, dan Wahyu? Kalau Nabi dan Rasul tadi sudah kita bahas. Kemudian apa bedanya dengan imam? Kalau imam itu keterkaitannya dengan kepemimpinan. Nabi-nabi yang besar, Rasul-Rasul tertentu, dia di samping mempunyai makom dan pangkat spiritual diberi dan didekretkan, dinubatkan oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul, ada yang juga dinubatkan sebagai imam. Nah, jadi ada Nabi dan Rasul tapi yang bukan imam. Tapi ada Nabi, Rasul, dan imam. Bahkan nanti ada yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi imam. Nah, siapakah mereka? Itu sepanjang yang saya tahu, mereka yang berpangkat imam, ya, ada yang Nabi, ada yang Rasul, ada yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi punya pangkat imam. Itu adalah Ibrahim wa ali Ibrahim dan Muhammad wa ali Muhammad. Kayaknya begitu, Mbak Anissa di Bandung. Terima kasih. Kemudian apa makna yang ada kalau sunnah yang tidak boleh dilakukan oleh umat? Sepanjang yang saya tahu begini, sunnah itu kan berarti seluruh perilaku hidup Rasul. Dan seluruh perilaku hidup Rasul yang sunnah, disebut sunnah itu seluruhnya adalah keteladanan. Semuanya adalah baik, semuanya adalah contoh, semua adalah ideal bagi manusia yang akan menuju ke kesempurnaan. Jadi sunnah itu seluruh perihidup Rasul itu sunnah. Jadi seluruh perihidup Rasul, seluruh sunnah itu adalah teladan. Kalau teladan itu fungsinya untuk memberikan contoh, berarti bisa dicontoh. Jadi tidak ada sunnah yang tidak bisa dicontoh. Seluruh sunnah bisa dicontoh. Masalahnya nanti ada bentuk tertib syarat rukunnya. Ada orang-orang tertentu yang tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh. Gitu ya. Salah satu contoh mungkin menarik, itu tentang poligami misalnya. Rasul melakukan poligami, tetapi itu tidak setiap pengikutnya boleh melakukan poligami kecuali yang memenuhi syarat. Dan syarat yang paling populer, yang jarang terbahas, malah sering ditaruh di belakang, itu syaratnya adalah adil. Adil itu sebuah tingkat kepribadian seseorang yang dia menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Nah, orang tingkat adil yang paling primer sepanjang yang saya tahu adalah orang yang menempatkan yang wajib sebagai wajib dan yang haram sebagai haram, sehingga dia tidak pernah melanggar yang wajib dan tidak pernah menyentuh yang haram. Itu kriteria adil yang paling dasar sepanjang yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau orang sudah punya kepribadian seperti itu, pasti dia bisa memanage dia harus poligami atau tidak. Tetapi sayangnya syarat seperti itu sering ditaruh di belakang dan hanya terkait dengan pembagian. Ada pembagian waktu, pembagian kasih sayang, dan lain-lain.
Padahal sepanjang yang saya tahu, ya, saya dulu punya pemahaman seperti itu. Tapi kemudian berproses, ternyata adil itu syarat. Dan syarat itu harus di depan, tidak di belakang. Kurang lebih seperti itu. Jadi sepanjang yang saya tahu, seluruh sunnah Rasul itu memang untuk keteladanan, untuk dicontoh. Sehingga semua sunnah Rasul boleh kita contoh, tetapi di sana ada mekanisme syarat, tertib syarat, dan tertib rukunnya. Nah, kalau kita kemudian menyalahi tertib syarat dan tertib rukun, itu apapun menjadi tidak boleh. Kayaknya begitu ya. Kemudian, bagaimana surah Rasul yang tidak dijalankan oleh para sahabat? Tidak ada masalah kan? Karena mungkin para sahabat belum mempunyai syarat-syarat yang terkait kepada sunnah-sunnah tertentu. Tidak ada masalah loh. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Kemudian dari Mas Sahyo, bukanlah air yang yang menyegarkan, dan bukanlah nasi yang mengenyangkan, tetapi Allah lah yang menyegarkan dan mengenyangkan menurut tauhid. Saya sepakat kalimatnya, tapi saya memohon seyogianya kita hati-hati dalam memahami kalimat itu. Kalimat itu saya sepakat, jadi bukan air yang menyegarkan, bukan nasi yang mengenyangkan. Saya sepakat bahwa itu Allah yang. Tetapi saya pernah terjebak kepada kalimat-kalimat seperti ini karena saya menghubungkan langsung kepada Allah dulu. Tapi kemudian saya merevisi pemahaman saya sendiri, masih dalam kalimat yang sama, tapi pemahaman saya menjadi beda. Yang dimaksud bahwa Allah yang mengenyangkan, itu Allah sebagai sebab jauh. Allah memberikan hukum, memberikan takdir, memberikan kadar kepada air dan kepada nasi. Jadi yang mandiri di situ adalah Allah, bukan nasi atau airnya. Air dan nasi di sana ada kadar yang diberikan oleh Allah, ada hukum yang diberikan oleh Allah, yang dia akan memberikan satu akibat tertentu manakala kita minum atau kita makan. Orang yang minum air dia akan segar, orang yang makan nasi dia akan kenyang. Itu adalah salah satu hukum takwini ilahi, satu hukum sunnatullah yang ada di dalam masing-masing kediriannya itu. Jadi yang sebab mandirinya adalah Allah, kemudian sebab yang tidak mandirinya adalah air dan nasi. Maksud saya cuma begini, kalau itu dihubungkan langsung kepada Allah, itu justru melemahkan tauhid saya. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi misalnya begini, ada dokter mengatakan, ya saya sekedar berusaha dan Allah juga yang menyembuhkan, gitu ya. Kalimat itu saya sepakat, tapi hati-hati dalam memahaminya, karena kita bisa terjebak, dan saya pernah terjebak. Apalagi ada kalimat yang sekarang ini saya baru-baru ini dengar dari stasiun televisi tertentu, yang ada satu pengobatan alternatif yang disebut berobat kepada Allah. Ada juga buku yang dengan judul yang sangat menarik, yaitu belajar kepada Allah. Misalnya begitu ya, mungkin sudah pada dengar itu. Nah, kalimat itu saya sepakat dengan kalimat itu, tetapi memaknainya kayaknya kita harus hati-hati, harus cermat. Saya pernah terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang itu seakan-akan direct gitu ya. Jadi tidak melalui sunatullahnya. Terus apakah berarti zat Allah meliputi? Ya kalau meliputi sih ya. Kalau lebih enak lagi mungkin agar kita tidak salah paham bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu itu. Kalau kita bahas zatnya nanti sulit mas. Apakah zat Allah meliputi segala sesuatu? Jawabannya sih ya, tapi pemahamannya cukup serius. Kalau kita mau lebih enak, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Itu lebih mudah kita memahami. Yang terakhir, waktunya habis. Kiblat Rasul itu ada 4, yaitu syariat menghadap ke Baitullah.
Kalau hakikat menghadap kemana? Kalau ma'rifat menghadap kemana? Kalau ma'rifatul ma'rifat menghadap kemana? Dengan sangat-sangat menyesal saya belum pernah mendapatkan ilmu yang seperti ini. Setahu saya ya kiblat Allah, kiblat Rasul itu ya Baitullah, baik syariat, hakikat, ma'rifatul ma'rifat, ma'rifatul ma'rifatul ma'rifah, ma'rifatul khasah, ya Baitullah. Tapi Baitullah punya pemahaman juga, ada Baitullah yang hanya dalam sudut pandang fisik, ada yang sudut pandang spiritual, ada yang spiritual spiritual, ada yang spiritual khasah, gitu ya. Ya di Baitullah itu juga, tapi di dalam satu grade yang berbeda-beda. Karena Baitullah itu juga ada makna lahiriahnya, juga ada makna batiniahnya yang tingkatannya tak terbatas. Kayaknya begitu yang saya bisa sharingkan. Jangan lupa, saya teman sharing Anda, saya bukan narasumber Anda, dan saya bukan rujukan Anda. Saya adalah teman, sesama teman, mari kita sharing. Kalau ada yang bisa dipahami benar, mari kita ambil. Kalau dengan memahami dari saya ada yang salah, tolong saya direvisi. Kayaknya begitu, dan terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali kepada Mas Jainsen. Oke, dan kelihatannya kita harus mengakhiri acara ini Siwo. Insya Allah minggu depan kita kembali berjumpa Siwo. Monggo Siwo. Mas Sen, pamit G. Monggo. Mas Brand. Dan kepada Siwo, ya? seluruhnya light audience, mohon maaf dan terima kasih. Saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan di dalam berproses menuju ke sejatian diri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience, demikian tadi sharing kita bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juni 2008. Dan insya Allah acara ini akan terus berlangsung setiap Kamis malam dari jam 21 sampai dengan jam 22.30. Saya Brian Silver mohon diri, setelah ini Anda akan mendengarkan live